Salam Rahayu. Umat Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan harian klasis Semarang Timur. Mari bersama berdoa. Syukur pada Allah yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Betapa beruntungnya kami, para orang berdosa yang Kau sucikan, bahkan Kau layakkan memanggil-Mu Bapa. Saat ini kami meneduhkan hati, mengheningkan diri mendengar sapaan-Mu. Berkatilah kami agar sabda ini menguatkan dan mengarahkan kami, menghibur tetapi mungkin juga menegur kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 33 ayat 12. Kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 menyatakan demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam satu sesi retret pasangan suami istri, masing-masing orang ditanya oleh pemateri mengenai apa yang membuat mereka merasa bahagia hidup berkeluarga, dengan syarat harus disampaikan dengan jujur. Berbagai jawaban mulai dilontarkan, mulai dari yang malu-malu sampai yang dengan lantang menyampaikan jawaban. Ada yang menjawab bahwa dia merasa bahagia karena memiliki suami yang ganteng dan atletis. Ada pula yang mengatakan bahwa dia merasa bahagia karena memiliki anak-anak yang pandai dan penurut. Ada yang menyampaikan bahwa dia merasa bahagia karena memiliki keluarga yang berkecukupan. Ada banyak hal yang disampaikan. Rata-rata mengatakan bahwa kebahagiaan mereka dikarenakan memiliki sesuatu yang dipandang berharga. Sampai pada seorang ibu yang sudah cukup sepuh menjawab dengan lirih, "Saya bahagia karena saya merasa dimiliki oleh suami dan anak-anak saya." Jawaban ini terdengar biasa saja, namun ternyata mengandung makna yang sangat dalam. Memiliki dan dimiliki adalah dua kata yang hampir sama, bahkan berasal dari kata dasar yang sama, namun menuntun pada pemahaman yang berbeda. Memiliki bersifat aktif, artinya subjek merasa dirinya melakukan sesuatu untuk mendapatkan. Namun dimiliki bersifat pasif, di mana subjek merasa bahwa pihak lainlah yang aktif untuk merengkuhnya. Dalam kehidupan rohani pun seringkali kita berada dalam dua pemahaman ini. Ada orang yang mengajarkan bahwa kita memiliki Tuhan, dan pengajaran itu tidaklah salah. Namun hari ini kita diajak untuk merefleksikan Mazmur 33 ayat 12 yang merupakan bagian puji-pujian kepada Tuhan. Sekalipun tidak tertulis oleh dan kepada siapa tulisan Mazmur ini, namun nampaknya bagian Mazmur 33 ini merupakan bacaan perayaan untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan atas umatnya. Pada bagian ayat 12 diketunjukkan bahwa bangsa yang berbahagia adalah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang memilih dan memiliki bangsa itu. Artinya, Tuhanlah yang lebih aktif untuk menjadikan orang-orang benar sebagai bangsa kepunyaannya. Itu semata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan karena karya atau prestasi dari manusia itu. Ini perlu ditegaskan agar tidak muncul persepsi bahwa manusia bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh Tuhan atau berhak untuk merasa berharga di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Justru dalam keadaannya yang penuh cacat celah itulah kasih Tuhan merengkuh dan merangkul manusia menjadi milik Tuhan. Ibu sepuh dalam ilustrasi tadi kemudian melanjutkan jawabannya. "Saya bahagia karena merasa dimiliki oleh suami dan anak-anak saya. Maka saya menyerahkan hidup saya untuk mencintai mereka. Kebahagiaan saya, karena saya diberi kesempatan untuk mencintai keluarga saya." Bukankah hal yang sama juga seharusnya dihayati oleh setiap orang beriman dalam hubungannya dengan Tuhan? Apa makna yang didapat dari relasi kita dengan Tuhan? Hak untuk meminta? Hak untuk menuntut ini itu kepada Tuhan? Ataukah kita menyadari bahwa kita diberi kesempatan untuk mencintai Tuhan melalui hidup dan karya layan kita? Inilah bedanya. Jika kita merasa memiliki Tuhan, bisa jadi kita akan banyak meminta kepadanya, merasa berhak untuk menuntut Tuhan. Itu tidak salah.
Namun dalam permenungan bahwa kita dimiliki oleh Tuhan, maka hidup kita seharusnya dipersembahkan sebagai ucapan syukur atas kesempatan untuk mencintai Tuhan. Maka mari menghargai keaktifan Tuhan yang merengkuh dan merangkul kita menjadi miliknya, sehingga kita dimiliki oleh Tuhan. Kiranya itu membahagiakan kita, disertai semangat untuk berkarya layan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas anugerah-Mu, yaitu kami dimiliki oleh Tuhan. Engkau yang aktif merangkul dan merengkuh kami melalui karya salib Kristus. Maka terus gugah dan ubah kami untuk menyadari bahwa kebaikan-Mu lah yang menjadikan kami berbahagia. Sertai kehidupan kami hari lepas hari, biarlah nama-Mu dikenal dan dipermuliakan melalui kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.